Ya, kagum sama eh, kagum dengan tim kedokteran kedokteran. Indonesia. Itu sangat bagus banget, tindakannya cepat. Saya cuma di situ 3 hari, dari hari Minggu sampai hari Rabu. Eh, saya juga makanya nih sangat-sangat kecewa dengan saya mohon maaf sebelumnya, tapi ini saya ngerasakan gitu. Saya nggak gimana-gimana, tapi saya merasakan, keluarga saya merasakan bahwa tim kedokteran Indonesia sangat tidak baik. Wah, kehabisan uang 500 juta. Ih, bisa. Orang tua pulang ya pasti seneng banget. Cuma ya sedihnya tuh dengar cerita mama gitu. Mama ke Pineng ketemu dokter. Di sana dokternya semua geleng-geleng semua sama proses yang dijalanin di rumah sakit di Jakarta gitu. Jadi di sini 4 kali gagal di operasi. Terus ya sampai sana ya dokter juga jawab juga sampai nggak nyangka dilakukan itu semua di sini gitu. Jadi ya udah gitu, sedihnya sih di situ aja. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mary TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di video kali ini jom kita reaction bareng ini selebriti, artis, bahkan bisa dikategorikan sebagai public figure di Indonesia, mengatakan tidak percaya dengan sistem rumah sakit atau kesehatan di negara Indonesia, sehingga mereka itu berobat ke Malaysia dan sembuh di Malaysia loh. Kok bisa teman-teman ya? Padahal Indonesia memiliki dokter yang benar-benar berprofesional terhadap penyakit-penyakit. Tapi apa buktinya? Dan ini terbukti bahwa mereka disembuhkan oleh rumah sakit yang ada di Pineng, teman-teman ya. Oke, seperti apa videonya? Kita simak bersama-sama agar yang tidak percaya atau tidak mengakui, kepada banyak rakyat Indonesia tidak mengakui hal ini, fakta ini benar-benar menunjukkan fakta, teman-teman ya. Artinya menunjukkan kebenaran tentang baiknya rumah sakit di Malaysia dan sembuh di rumah sakit Malaysia, tentunya bukan di Indonesia. Oke, seperti videonya jom kita play bersama, let's go. Ya, Kagum sama kagum dengan tim kedokteran. itu sangat bagus banget, tindakannya cepat. Saya cuma di situ 3 hari, dari hari Minggu sampai hari Rabu. Saya juga makanya nih sangat-sangat kecewa dengan saya mohon maaf sebelumnya, tapi ini saya ngerasakan gitu. Saya nggak gimana-gimana, tapi saya merasakan, keluarga saya merasakan bahwa tim kedokteran Indonesia sangat tidak baik, sangat tidak bagus. Waduh. Untuk saya, untuk keluarga saya, especially untuk ayah saya, sangat saya akan balik lagi ke masyarakat, di mana masyarakat yang menilai. Mungkin dari kemarin Jessica sudah kasih kabar ya bahwa di Instagram dia memang ya yang ayah saya tempuh itu sudah macam-macam. Masalah batu ginjal kecil aja ayah saya sudah di endoskopi, habis endoskopi sudah di open surgery, yang which is dokter di Malaysia sampai geleng-geleng mau ngapain di open surgery, udah nggak zaman untuk ngancurin batu ginjal itu open surgery, ini bukan zaman dulu katanya. Sampai saya buktinya, saya gimana ya, papa saya itu 1 bulan loh di Jakarta, mungkin udah ngikutin ya, dirawat di Jakarta itu 1 bulan, tidak nggak pulang, masih jompo-jompo, pulang masih nggak bisa jalan. Sekarang ini teman-teman ya, ini bukti bahwa ketika berobat ke Malaysia, dokter Malaysia tuh geleng-geleng kepala. Karena sudah tidak zaman lagi obat seperti ini digunakan. Ini obat yang dibawa itu dari dokter Indonesia. Ketika diperiksa ke Malaysia, ini sudah tak zaman lagi. Sudah tak layak obat ini. Sudah tidak bisa menghancurkan penyakit ini. Kenapa masih digunakan? Nah, ini sebabnya kenapa si kakak ini mengatakan bahwa dokter Indonesia itu tidak layak untuk kesehatan, untuk penyembuhan kesehatan daripada keluarga si kakak ini. Allahu Akbar. bisa naik mobil, udah bolak-balik rumah, karena kan sekarang rumahnya Jedar, jadi papa diputuskan untuk tinggal sama Jedar di rumah papa. Udah bolak-balik, cuma dalam waktu 3 hari, dari Minggu sampai hari Rabu dirawat, dan 2 hari pertama diinfus, setelahnya sudah tidak diinfus. Sedangkan di sini itu diinfus sebulanan, dan obatnya banyak banget digantung, ada 6 macam. Ayah saya nggak pakai infus, nggak pakai apa. Maksudnya infusnya infus biasa, yang air garam biasa katanya. Tidak ada obat dripping, tidak ada. Di sini pakai obat dripping,
antibiotik di infus, ada obat satu lagi tuh, banyak banget obatnya. Makanya saya sangat kecewa dengan tim kedokteran Indonesia. Coba dari dinas kesehatan, tolong direview dokter-dokter Indonesia. Kalau yang nggak pantasnya praktek, nggak usah praktek mendingan gitu. Karena di Penang sendiri itu banyak banget korban-korban dokter Indonesia. Wow. Rumah sakit ya di Jakarta sangat trauma. Balik lagi ya, saya sampai masuk ke ruangan operasi ngeliat papa saya di open surgery yang itu dibuka sini gede banget, sampai pon itu pun batunya tidak bisa diambil. Iya. Wow. Endoskopi batunya nggak bisa diambil, open surgery batunya juga nggak bisa diambil gitu. Terus sekarang jadi di sini tuh banyak banget prosedurnya. Jadi ada endoskopi yang dari alat kemaluan ya kan, masukin selang itu satu, open surgery dipotong dibuka, terus ada ISWL itu 2 kali nggak sembuh. Saya sudah komplain sama direktur rumah sakit juga, saya sudah komplain. Mereka ya cukup malu ya, mereka ya cukup ya boleh tanya sendiri sih sama rumah sakitnya. Saya soalnya udah emosi banget. Miliar sih nggak sampai semiliar sih, cuma kalau di ya bayangin sebulan kamarnya sehari udah berapa. Jadi seminggu dirawat, dokter katanya biasalah dokter sini, cepetan ya cepetan, kalau enggak saya nggak tanggung jawab, cepetan, kalau enggak saya nggak tanggung jawab, DP dulu, you know, biasa. 500 enggak nyampe. Tiga hari sembuh, langsung langsung jalan. Wow. Sebulan di Jakarta, nggak pulang masih jompo, masih pakai kursi roda. Baik, nanti kita juga akan, ya udahlah habis ini. Sebulan di Indonesia berobat, tidak ada perubahan dan kesembuhan. Tapi ketika dibawa ke Malaysia 3 hari loh, 3 hari berobat ke Malaysia sudah bisa jalan normal. Jauh loh perbandingannya teman-teman ya. Keluarga memutuskan untuk semua check up dan semua pengobatan itu akan dilakukan di gila, ini dokter ya, Malaysia ini hebat. Posisinya papa saya nggak bisa jalan, gitu kan, sakit terus-terusan. Terus jadi berbaring aja di rumah sakit, lemesnya. Saya cuma datengin dia ke Penang 3 hari, seger. Wow, ini pengakuan yang fakta teman-teman ya, fakta. Dan kita harus mengakui hal itu, Ini kita lanjut. Wah, habisan uang 500 juta. Bisa. Orang tua pulang ya pasti seneng banget. Cuma ya sedihnya tuh dengar cerita mama gitu. Mama ke Pineng ketemu dokter. Di sana dokternya semua geleng-geleng semua sama proses yang dijalanin di rumah sakit di Jakarta gitu. Jadi sini 4 kali gagal di operasi. Terus ya sampai sana ya dokter juga jawab juga sampai nggak nyangka dilakukan itu semua di sini gitu. Jadi ya udah gitu, sedihnya sih di situ aja. Katanya diketemuin batu di perutnya gitu. Yang satunya lagi udah kalau itu gagal kita buka aja perutnya gitu, dibelek 15 cm. Kata dokternya, udah sekalian nih puasanya kan udah dari semalam, mendingan daripada nanti puasa-puasa lagi, dari tindakan ini langsung aja lanjut ke tindakan selanjutnya. Jadi satu hari itu 2 kali tindakan. Berapa lama kemudian disuruh lagi operasi lagi, ditembakin perutnya, dibius dulu terus ditembak, gagal. Terus lanjut lagi yang keempat, katanya yang ketiga nih masih gagal, lanjut lagi yang keempat, ditembak lagi yang keempat, gagal. Abis itu nggak tahu gagal apa enggak. Bayangin aja mbak kalau misalnya dibelek 15 cm nggak kenapa-napa, nggak ada hasilnya dan nggak jelas itu sebenarnya nggak perlu atau enggak, marah nggak? Pasti marah kan? Orang dibego-begoin, dibilang katanya ini kalau nggak dilakuin sekarang bisa kenapa-napa, bisa bahaya atau segala macam, dokter nggak mau tanggung jawab kan, orang ditakut-takutin kayak gitu jadi takut. Berarti menghabiskan semamilnya. Iya kalau dihitung-hitung semuanya hampir segitu. Banyak ratusan juta. Iya, Penang nggak
nggak nyampe, dikit, puluhan juta aja. Sebenarnya sih ya intinya Penang. Bayangkan teman-teman, di Indonesia sudah mau kehilangan uang 500 juta. Sudah menghabiskan uang 500 juta. Tapi ketika ke Penang, Malaysia, cuma puluhan juta dan sembuh. Gila. Ada apa dengan rumah sakit Indonesia ini? yang kita sayangkan adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter yang ada di Jakarta yang sampai beberapa kali prosedur itu semuanya gagal, nggak ada yang berhasil, dan memang kondisi ayah saya juga pas waktu di Indonesia tidak mengalami kebaikan. Iya, makanya itu yang sangat saya sayangkan, perlakuan rumah sakit ke saya gitu, ke keluarga saya, ke ayah saya. Hanya dirawat 2 hari saja di Penang, Malaysia. Hanya 2 Seneng hari banget pasti saja. rasanya. Aduh. Terus nggak nyangka dalam Gila, 2 hari makasih, dirawat Malaysia. udah diizinin pulang sama rumah sakit di Penang. Pas nyampe juga kelihatan lebih seger. Jadi ini kemarin tindakan di Penang cepet banget, nyampe diperiksa, kasih tahu sama dokter, ditindak untuk dibuka, dimasukin selang. Habis itu udah dirawat semalam, besokannya sorenya udah boleh pulang gitu. Udah bisa duduk, udah bisa jalan. Di Penang cuma 3 hari kemarin. Sekarang sudah istilahnya udah bisa jalan. Terus ya meskipun ya namanya jalan yang nggak terlalu lancar, tapi mereka ayah saya nggak ngerasa pusing untuk duduk aja. Sekarang udah bisa jalan gitu. Yang saya rasain dan ayah saya rasain juga jauh lebih baik gitu. Wow. Rumah sakit Penang menempuh jalur hukum terhadap dokter di Jakarta. Kalau bahasa kedokterannya sih aku nggak ngerti ya bagaimana gitu. Cuma yang aku rasain ya kalau 4 kali operasi gagal terus dirawat sampai mau sebulan, itu tuh maksudnya apa, itu aku nggak ngerti deh gitu. Masalahnya tuh aku nggak ngerti kan langkah hukum seperti apa gitu. Terus ya sebenarnya aku sebagai anak tuh dengar orang tua sembuh aja aku udah bahagia gitu. Cuma ngedengerin mama cerita soal perlakuan dokter, apalagi sampai dokter di luar negeri bilang sampai nggak sanggup dengernya gitu, itu rasanya kayak wah jahat banget ya gitu. Aduh tega sekali gitu melakukan itu sama orang yang sakit cuma buat nggak tahu ya, mungkin coba-coba atau kepentingan lain, nggak ngerti gitu. Ya itu sih belum kita obrolin dengan keluarga, karena fokusnya buat saya adalah ayah saya sih. Yang paling baik adalah kondisi ayah saya dulu sembuh gitu. Kalau masalah-masalah seperti itu ya mungkin nanti kita obrolin dengan keluarga. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Ya, itulah dokter Indonesia. Bukannya mau menyembuhkan pasien, tapi mempersulit dan memperburuk keadaan. Membutuhkan waktu 3 hari di Malaysia, orang tuanya sembuh. Jessica Iskandar membutuhkan 3 hari juga di Malaysia, orang tuanya sembuh. Butuh berapa bulan di Indonesia sampai menghabiskan uang 500 juta. Tidak ada sembuh-sembuhnya. Dioperasi tidak ada penyakitnya sampai 4 kali. Tetangga saya dioperasi 1 kali tidak ada penyakitnya. Sekarang sudah tiada. Itulah dokter Indonesia. Mudah-mudahan setelah dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto, Indonesia akan lebih baik dan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang sudah nonton video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share ya seperti biasa. Jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.